Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini saya senang banget ya. Ini kalau di depan ini reuni. Ini beberapa tahun, 20 tahun yang lalu masih orang-orang ini. Cuman saya melihat di depan ini banyak yang muda-muda. Jadi saya optimis lah regenerasi NU akan terjadi. Jadi generasi pasca siapa? Ulil setelah Mas Ulil nggak sampean kan? Setelah oke, Sasa Safik. Tapi nggak di politik ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira sudah lengkap disampaikan oleh teman-teman semua di depan ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tadi banyak sekali tawaran-tawaran, baik dari metodologi, paradigma, dan bahkan beberapa tantangan yang harus dijawab oleh agama. Cuman saya tadi tanya ke Mas Ginanjar, saya bilang temanya apa toh sebetulnya ini? Karena ini beberapa tahun yang lalu juga ngomongin kayak gini lagi. Gitu. Tadi Pak Buksitor, jadi lalu membayangkan masyarakat masa depan dalam sudut pandang agama. Jadi saya lagi membayangkan ini masyarakat masa depan sebagai orang yang beragama. Saya nggak tahu Nabi Muhammad dulu membayangkan nggak ya masa depan masyarakat yang apa namanya. Tapi banyak hadis-hadis saya di zamanun ala ummati misalnya kayak gitu banyak. Tetapi tidak sampai ke soal perkembangan-perkembangan yang dicek adalah kekhawatiran. Banyak kekhawatiran yang dilakukan oleh Nabi. Karena menurut saya di sini Nabi dan agama berfungsi sebagai kontrol moral. Kontrol moral. Karena itu saya lagi membayangkan gini. Saya kira dalam perspektif agama ini kan lebih ke sistem nilai, moral, ajaran, nilai gitu ya. Yang kemudian dibalut dengan ritual-ritual, ritus-ritus tertentu. Yang menurut saya dalam selain ritus sebenarnya sangat fleksibel, murunah, lentur, dan seperti tadi solihun likuli zaman wa makan wa ahwal wahal. Lah ini menurut saya, dan karena itu sepanjang sejarah apapun perkembangan yang terjadi, saya kira agama tetap eksis. Dan saya percaya agama akan tetap hadir mengikuti perkembangan di zaman itu. Lah karena itu yang berubah sebetulnya mungkin bukan agamanya ya, agama itu lebih banyak merespons perkembangan dan perubahan yang terjadi di luarnya. Tadi perkembangan ekonomi, politik, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan yang berdampak kepada cara pandang dan amalia orang-orang beragama. Nah, lalu memberikan respons. Dan sepanjang sejarah menurut saya itu yang dilakukan oleh para ulama. Respons terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Lalu muncullah akwal, muncullah manahij, muncullah madzahib dan seterusnya. Itu sebelum menurut saya itu bagian dari respon yang berbeda-beda di antara kelompok agama. Lah karena itu menurut saya kalau tadi mendengarkan tadi pagi ya Mas Franky Budiman misalnya, terus Mas Ismail Fajri Alatas dan Mas Najib dan seterusnya, itu kalau misalnya masa depan yang dibayangkan seperti itu tadi ya, dengan berbagai kecanggihan teknologi, baik teknologi informasi, komunikasi maupun medis yang nanti berdampak kepada soal pertanyaan ontologi, epistemologi tentang manusia dan kemanusiaan, maka menurut saya lah pertanyaannya lalu agama bagaimana menghadapi itu? Saya membayangkan ya, ini kalau belajar di Indonesia, saya kira orang-orang beragama yang eksis sampai hari ini itu kan orang-orang pesantren. Dan saya kira kita ada semua ini juga dari pesantren.
saya lagi berpikir tadi, kira-kira bayangan masyarakat beragama di masa yang akan datang itu seperti apa yang bisa merespons, bisa hadir, bisa selaras dengan perkembangan dan perubahan zaman dan berbagai hal yang dijelaskan tadi pagi itu. Menurut saya orang pesantren. Orang pesantren. Pesantren itu menurut aku unik ya. Dan pesantren itu selalu berubah. Jangan dikira pesantren nggak berubah, berubah total. Tetapi juga tetap pesantren. Dan bahkan tetap disebut tradisional, nggak mau disebut modern. Ya kecuali ada pesantren modern ya. Menyebut dirinya modern, tapi soal modern dan tradisional itu kan soal klaim sebetulnya. Tapi saya tidak ingin terjebak ke soal modernitas dan tradisionalitas, tapi lebih ke pesantrennya ini. Menurut saya pesantren itu satu produk betul tadi Pak Prof Aksin ya, bahwa itu produk Nusantara dengan berbagai cara ya, subkulturnya ya kalau menurut Gus Dur. Nah ini pesantren ini gini, ini satu komunitas, satu masyarakat yang tadi kalau Mas Fajri Alatas tadi pagi membayangkan masyarakat pesantren adalah masyarakat yang mobile, yang dinamis, juga berrelasi secara meskipun di tingkat lokal, tetapi juga internasional, dan memang saya kira sampai hari ini berjejaring juga. Komunitas pesantren itu rata-rata lulusan Timur Tengah, lulusan bahkan sekarang, dan pesantren itu eksis terus. Mulai dari zaman Belanda sampai zaman sekarang tetap pesantren. Lihatlah misalnya pesantren-pesantren yang usianya sudah berabad-abad. Misalnya Situ Bondo, Kediri, Lirboyo, dan atau pesantren-pesantren mana yang paling lama? Langitan. Tetap eksis dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Lah pertanyaannya, apa yang bisa bertahan pesantren sehingga tidak tergerus dan tidak takut dengan perkembangan zaman? Lah ini yang menurut saya perlu digali ya, dan saya membaca gini. Karena pesantren itu punya ajaran yang sangat luas. Satu, punya prinsip. Kalau dari sisi pengetahuan, pengamalan, keagamaan, saya kira tidak bisa ditandingkan ya. Pesantren hampir semua orang yang agamawan di Indonesia itu pasti lulusan pesantren. Saya kira sulit kita akan mengatakan orang ahli agama di Indonesia, ya mungkin di Indonesia, kita ngomong Indonesia, kalau bukan lulusan pesantren. Pasti lulusan pesantren. Mas Syairun itu, ini semua saya kira lulusan pesantren yang ada di sini. Semua lulusan pesantren. Meskipun kemudian ke Jerman, kemana, tapi pesantren basisnya. Lah, dan pesantren satu punya basis keagamaan, baik dari fikroh ya, pengetahuan, lalu juga dari amaliyah yang sangat kuat tradisi. Tetapi juga pesantren itu lentur, betul ya, meskipun teksnya itu, ini saya kira teks kitab ini nggak pernah berubah. Tetapi amaliyah kiai-kiai itu banyak yang sudah bertentangan dengan teks yang dia baca setiap hari. Tapi nggak pernah dikatakan itu melanggar syariat Islam, melanggar fikih, tapi dibiarkan aja. Yaitu tadi karena dia menyadari bahwa mungkin itu ajaran yang pada masa lalu yang perlu diketahui, tetapi kemudian ini dunianya sudah berubah. Dan banyak sekali, bahkan saya kalau bergaul dengan para kiai ya, itu banyak yang kadang saya, loh kok ini nggak dilakukan, terus dibilangin nggak apa-apa, asal jangan difatwakan. Asal jangan difatwakan. Artinya yang penting kok orang usah dinai wong, orang lain nggak usah tahu lah, tapi kita laksanakan. Jadi betul-betul fleksibel dan dan ini saya kira kekuatan pesantren. Tadi yang disampaikan Mas Sahiron, Mas Muksid ya, Mas Aksin, G. Ulil dan Mbak Maya misalnya, itu semuanya juga dari pesantren. Dan itu dikembangkan sedemikian rupa, dan saya kira tidak
ada penolakan yang ya ada penolakan biasalah dinamika di pesantren ya. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa apa namanya akal sehat dan peradaban yang adil, bermartabat itulah yang akan menang. Saya punya kepercayaan itu. Jadi karena itu di masa akan datang, apapun perkembangan teknologi, tadi yang dibayangkan soal mesin, kalau ada perempuan, tadi apa perempuan atau laki-laki cantik atau ganteng, tadi contohnya perempuan ya, bisa juga laki-laki, ya kan? Bisa juga laki-laki ganteng gitu, tapi mesin. Saya yakin pasti akan ada makharij dari agama gitu. Karena itu saya nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Nggak tahu saya ya, nggak ada kekhawatiran. Pasti nanti akan ada solusi. Biasalah berdebat itu biasa. Dulu Mas Ulil, Mas Muksid ini kan, ini bukan berarti membongkar luka lama ya, bukan luka lama. Ini kan dulu jil. Dan orang luar biasa penolakannya. Tapi apakah otaknya Mas Ulil dan Mas Muksid ini berubah? Enggak. Tetapi sekarang diterima oleh orang. Tetap aja memperjuangkan soal kebebasan, memperjuangkan keadilan, kesetaraan, demokrasi dan seterusnya itu. Karena memang sekarang orang semakin rasional. Gender misalnya. Sekarang keadilan gender itu sudah biasa dibicarakan di pesantren juga, meskipun ada beberapa pesantren yang menolak. Tetapi menurut saya sekarang relatif lebih menerima soal keadilan, kesetaraan dan seterusnya itu. Lah karena itu saya tidak ada kekhawatiran, tapi maksud saya gini, bukan berarti terus kemudian kita tidak membayangkan. Saya membayangkan masyarakat agama di masa yang akan datang untuk merespon perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang tadi pagi dijelaskan itu, menurut saya seperti pesantren itu, gitu loh. Bayangan saya seperti pesantren itu. Lah ada apa di pesantren? Pertama, situ basis keagamaan. Yang kedua punya manhaj ya, banyak manhaj di situ. Yang itu dipelajari di pesantren. Terus kemudian sampai ke tadi maqasid. Artinya mempelajari agama bukan hanya pada kaulan tapi juga manhajan. Dan apa namanya? Ini yang dimiliki oleh orang-orang pesantren sehingga sangat luas dan bisa merespon perkembangan ini. Barusan saya tadi ngobrol dengan Kiai Jamal. Misalnya sosok seperti Kiai Sahal, Mahfud, Kiai Liafi, itu kan sangat luas sekali dan merespon perkembangan sangat mudah gitu ya. Meskipun ada beberapa orang pesantren ya, tapi tidak mungkin akan semuanya. Tapi maksud saya satu itu ya, pesantren itu punya ajaran yang cukup kuat, tetapi luas karena mendalam ininya apa pemahaman keagamaannya. Dan pesantren juga sekarang beberapa pesantren misalnya ngikutin perkembangan zaman. Ini kayak Ulil ini kan sudah ngikutin perkembangan zaman, pesantren online, ngaji online. Dulu kan nggak dikenal. Bahkan sekarang sudah ada pesantren benar-benar virtual. Nggak ada pondoknya, tapi ada santrinya, pondoknya adalah digital. Ada kiainya, ada santrinya, ada kitabnya. Ini kalau arkanul pesantren nggak masuk karena tidak ada asramanya. Lah ini kan ngikutin perkembangan. Yang dibaca tetap kitabnya itu, tapi cara pandangnya sudah berbeda gitu. Lah saya kira nanti akan luas lah. Saya sih gak terlalu ini ya. Ini orang pesantren sekarang kiai-kiai mungkin sudah malas mengoleksi kitab-kitab, tapi lebih banyak ngoleksi tablet. Karena di dalam tab itu bisa ribuan kitab disimpan. Dan bahkan lebih cepat mencari daripada mencari di rak buku. Apalagi sudah ada maktabah syamilah. Kalau mencari ibarat tinggal gampang, klak, udah ketemu. Semuanya sudah malah akan. Jadi maksud saya gini, bagaimana kita merespon ini? Ya menurut saya masyarakat pesantren inilah yang saya nggak tahu ya menjelaskannya gimana, tapi prototipe pesantren, masyarakat pesantren dengan berbagai sosiologi dan antropologinya ya. Ini yang menurut saya menarik karena dialah yang terbukti survive, responsif
dan bisa transformatif ya. Transformatif. Pesantren itu transformatif. Coba aja Lirboyo misalnya, dulu dikenal salah banget, sekarang sudah ada pesantren yang sekolahan yang bahkan berbeda dengan sekolahan yang lain, Arisalah misalnya. Terus di pesantren semuanya berbeda. Dulu Kempek itu anti terhadap sekolah, sekarang perguruan tingginya udah 2. Ngikutin perkembangan. Dulu anti dengan digital, sekarang sudah wifi-nya 24 jam, bahkan 25 jam. Karena saking. Jadi dulu beberapa pesantren, ini masih ada juga pesantren yang nggak boleh pakai HP. Tapi saya kemarin di pesantren di Kendal, justru HP dijadikan alat untuk ngaji. Jadi santrinya sangat sibuk, lalu kalau pergi-pergi, kayak Muksid itu dia di YouTube, terus kemudian santrinya suruh buka YouTube. Terus ngajinya di YouTube, di kamar masing-masing, dan itu menggunakan HP, dan bahkan HP dibolehkan, cuman kemudian dibatasi beberapa aplikasi nggak boleh dibuka, dan itu di-ban, ditutup lah. Lalu kemudian itu sudah digunakan. Lah artinya kok nggak tahu ya, tapi ini saya nggak tahu masyarakat agama yang ke depan ya, masa depan yang ini mungkin pesantrennya nggak perlu digambarkan. Saya nggak tahu cara menggambarkannya kayak apa, tapi bayangan saya itu kok kayak pesantren itulah yang dinamis, dan sampai sekarang pesantren itu bukannya berkurang, jumlahnya semakin naik. Hari ini katanya pesantren NU itu 27.000. Ya, benar. 35. Dulu cuma berapa, sekarang 35. Artinya bukannya semakin mengurangi karena faktor teknologi, faktor macam-macam, justru semakin naik. Dan tentu ini kalau dipetakan, ini luar biasa respon terhadap perkembangan. Termasuk nilai-nilai tadi itu loh. Nilai demokrasi, hak asasi manusia, terus kemudian tadi soal berbagai perkembangan teknologi, saya kira beda-beda. Nah ini menurut saya, inilah yang saya nggak tahu, mungkin perlu dirumuskan ya, model pesantren ini sebagai satu jawaban masa depan keagamaan gitu loh. Keagamaan. Kalau ini rumusan masyarakatnya ya, rumusan masyarakat masa depan dalam perspektif agama atau yang beragama. Karena banyak orang memperkirakan dengan perkembangan teknologi semacam itu, termasuk kemarin beberapa komentar-komentar orang, kok kalau agama masih konservatif, orang akan meninggalkan agama dan mereka akan agnostik, tidak beragama. Tapi saya tidak yakin Indonesia akan seperti itu. Saya tidak yakin ya, orang-orang gini pasti akan tersingkir. Tapi kemudian jawabannya adalah agama. Karena Indonesia itu kan dua sisi dari sekeping mata uang. Pertama adalah keberagamaan, yang kedua keragaman. Dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Lah, termasuk nanti ketika merespons perkembangan-perkembangan yang luar biasa dari perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan atau apapun. Itu sih mungkin. Jadi kalau dulu Kiai Mahfud Siddiq atau muktamar di Magelang terus disempurnakan di Lampung, ada mabadi khairah ummah dari 3, salasa menjadi khamsah, itu menurut saya ini perlu disempurnakan juga. Kalau itu menjadi bagian dari mabadi khairah ummah, prinsip-prinsip umat terbaik ya. Dulu meskipun ini konteksnya adalah konteks sosial ekonomi sebetulnya, prinsip-prinsip di relasi sosial ekonomi, tetapi bisa digunakan juga untuk konteks society ya, secara lebih luas. Lah, mungkin kalau situ kan bagus sekali ya, meskipun juga kita pertanyakan apakah mabadi ini diterapkan atau enggak. Pertama asyidku, keren kan, tapi juga berat. Kedua al-amanah wal wafa bil ahdi. Yang ketiga al-adalah at-ta'awun al-istiqomah. Saya sebetulnya ingin menambahin al-urf atau ma'ruf yang berbasis pada tradisi gitu. Nah ini kan semua nilai-nilai sosial dan tinggi, tapi bagaimana yang berbasis, dan pesantren itu berbasis tradisi. Pesantren itu kuatnya saya kira karena basis tradisi itu. Dan tradisinya nggak bisa ditinggalkan, baik tradisi yang kasat mata maupun tradisi intelektual dan tradisi moral yang turun-temurun dilakukan oleh pesantren.
Nah ini menurut saya yang perlu dikembangkan. Jadi al-uruf atau ma'ruf ini perlu menjadi mabadi juga gitu. Karena menurut saya yang terbukti di pesantren adalah ini. Dan tanpa kekuatan tradisi, saya kira pesantren juga akan tercerabut dari perkembangan-perkembangan yang dahsyat ini. Tapi pesantren bisa eksis, bisa merespon karena punya kekuatan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.